Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Siang ini gue lagi ngajak seorang teman lama, seorang psikolog untuk datang ke podcastnya kita. Kenapa gue ajak dia? Karena kayaknya podcast ini akan lebih keren kalau masalah-masalah yang kita bahas tentang kehidupan, tentang karir, itu dibahas nggak dari sisi gue seorang praktisi, tapi kita lihat bahas dari sisi teori bahkan. Jadi bersama gue ini sekarang ada Mas Hari, teman lama, dulu konsultannya Torch, teman belajar. teman belajar. Gue kebantu banget dulu waktu gedein Mahanagari sama teman-teman dari perusahaannya Mas Hari. Jadi kalau ngobrolin Mas Hari ini sebenarnya dia seorang psikolog, jagoan. Saya kasih penekanan, jagoan dia. Dia mengajar di Unpad, Universitas Padjadjaran. Dia juga co-foundernya Partner Inc. Perusahaan konsultasi yang menjadi konsultannya Torch untuk gedeinnya Torch itu. Ya, selamat datang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua. Lama tak bersua kita. Ini agak ngeri kalau ngobrol sama dia karena hasil tesnya kita tuh mirip sebenarnya. Jadi pernah ketemu suatu saat, gue beli baju yang dibeli sama dia, itu ngeri tuh. Yang kedua, jamnya sama. Jamnya sama. Itu udah ngeri. Bahaya. Kita mungkin cuman kembar beda ibu bapak. Nah Mas, Oke. ini podcastnya kita sekarang ini di KPK ini. Kita tuh sebenarnya pengen ngebahas permasalahan-permasalahan sehari-hari yang suka bothering kita. Jadi kehidupan kan kita nggak bisa pecah-pecah ya. Kita nggak bisa pecah masalah ini, masalah keluarga. Ya. Ngefek ke kantor lah. Di kantor masalah, ngefek ke rumah. Anak lu masalah, penjualan turun. Bisa gitu kan? Iya. Itu kan maru gitu. Dan cuman kita sekarang pengen ngebahas dari pertanyaan yang dikumpulkan dari teman-teman Torch. Jadi teman-teman Torch, teman sekantors ini, sama kita diminta untuk nulis pertanyaan yang boleh ditanyain ke kita sekarang dan kita akan bahas. Semoga nggak susah ya. Gue udah baca susah. Gue udah baca susah. Iya. Jadi nanyanya susah, makanya gue bawa lu. Seru. Makanya gue bawa lu gitu. Oke. Karena takutnya kalau gue jawab, saya seperti biasa. Setidaknya aman lah ya. Kalau Siapa tahu kita beda pendapat. Betul. Siapa tahu beda pendapat. Iya. Ini kita mulai aja. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari siapa nih? Gimana ini pertanyaannya? Gimana caranya Om Ben untuk tetap percaya diri dan konsisten menjalani visi pribadi di tengah banyaknya tekanan atau ekspektasi dari sekitar? Nah. Itu pertanyaan yang muncul karena dirimu dilihat oleh teman-teman terlalu banyak tekanan atau itu ekspresi teman-teman terlalu banyak dapat tekanan dari dirimu? Kan gue ditekan, gue nekan lagi. Sebenarnya gitu kayaknya. Masih ada banyak, terutama pada saat ngerasa nggak yakin sama diri sendiri. Dan ini bener, gue pun punya fase itu. Jadi kadang-kadang orang CEO mah percaya diri, nggak juga sih. Ini pertanyaannya kayak gitu katanya. Ini dari siapa sih? Ada lah ya. Adalah pertanyaannya. Dari seseorang. Namanya tidak kita sebutkan. Takut dicari, ntar direkrut sama lu. Oke. Ada beberapa tampaknya ya. Ada beberapa isu menurut saya. Kita perlu samakan dulu ya. Pertama isu tentang percaya diri. Yang kedua isu tentang pressure, tekanan, gitu kan ya. Yang ketiga isu tentang visi ya. Sebenarnya ada 3 isu itu ya. Betul. Kita mulai dulu dengan percaya diri. Sebenarnya percaya diri itu adalah dampak dari akurasi penilaian terhadap diri sendiri. Dampak dari akurasi, benar atau tidak kita menilai diri kita? Persis. Jadi gini, orang yang tidak percaya diri itu bukan hanya orang minder. Orang sombong itu nggak percaya diri. Oh gitu ya? Iya. Jadi ekspresinya berbeda aja gitu. Jadi contoh ini, minder itu dampak dari ketika kita tidak akurat menilai diri sendiri. Kita terlalu rendah menilai diri kita,
dan terlalu tinggi menilai tantangan yang kita hadapi. Kebayang nggak, Om? Oke, itu jadi minder. Kita ngelihat yang kita hadapi sesuatu yang besar, berat jadi. Iya. Dan kita sangat jahat kadang-kadang merendahkan diri sendiri. Dah kumah apa tuh, hanya remah-remah rengginang dalam kaleng kongguan gitu kan. Belakangan gue sering mendengar itu ya. Iya. Karena habis lebaran gitu. Jadi ketika kita minder, tidak percaya diri, dalam bentuk minder, itu biasanya berawal dari kita tidak akurat menilai diri kita. Kenapa nggak akurat? Macam-macam. Tidak akurat itu bisa jadi karena satu, ketika kita mengolah pengalaman masa lalu, biasanya karena gagal, ditolak, nilai jelek, sesuatu yang kita merasa apa yang kita capai tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau kita salah nyari pembanding. Nah, ini yang makin berat. Kenapa ini pertanyaan keluar? Gue pikir karena sekarang pembanding makin lebih nggak fair. Betul. Pembanding kita di sosial media yang ditampilin yang keren. Betul ya kan? Gitu makin kan. Berat ya sekarang makin berat. Jadi kita nggak balance melihat itu gitu. Jadi atau kita salah memilih arena bertarung atau arena balapannya gitu kan. Motor kita 150 cc gitu ya. Di 250 gitu. Jadi tandingnya 250 berat. Belum saatnya kita masuk ke situ. Ya. Itu yang pertama. Itu membuat kita nggak akurat karena kita pengalaman masa lalu kebanyakan hal-hal yang negatif, kegagalan, ketidakberhasilan dan segala macamnya, dan kemudian kita langsung menghakimi diri sendiri, saya gagal, saya tidak mampu dan segala macamnya. Berikutnya adalah bisa jadi karena umpan balik negatif yang terlalu banyak. Jadi terlalu banyak kritik. Ya, dari lingkungan. Kebayang expect tadi ya, bahwa ada ekspektasi begini yang belum tentu fair juga dia minta. Iya. Contoh misalnya, saya sendiri lagi down-downnya, karena ngerasa nggak bisa, ketemu lo tuh. Lo mah nggak bisa. Bener. Dapat pembenaran gitu loh. Terbayang nggak, Om? Jadi itu yang lama-lama bikin kita minder. Berarti gue mau klarifikasi dulu. Pemilihan siapa di lingkungan lu mempengaruhi sekali akurat tidaknya. Persis. Lu berteman sama siapa? Persis. Itu ngaruh ya? Persis. Pilih teman yang benar. Terus kemudian gue sambil menganalisa diri gue. Yang kedua, cara kita kemudian menanggapi kegagalan. Itu penting. Cara kita menanggapi keberhasilan. Kadang-kadang kita ketika menanggapi kegagalan, itu kita anggap itu sesuatu yang permanen. Contoh misalnya gini, gagal sekali, ya memang aku nggak ditakdirkan untuk ini. Kebayang nggak? Kita anggap itu sebagai permanen. Bukan sesuatu yang arena pembelajaran. Saat ini aku gagal karena kemarin mungkin gini. Misalnya dirimu ketika bangun Tors pertama kali di awal-awal, lebih banyak berhasilnya atau gagalnya ketika ngeluarin produk misalnya? 2 tahun gagal. Kebayang nggak? Biar tercatat di video, 2 tahun gagal. Kebayang nggak di tahun pertama? Pindah dari eksekutif di sebuah perusahaan, terus kemudian pengen jadi pengusaha. Ketika kamu memulai, terus kemudian fail, terus Anda mengatakan, aku kayaknya nggak cocok deh jadi pengusaha. Selesai. Mungkin ada kayak gini juga ya. Ini pertanyaan ini kan menanyakan bagaimana gua di banyak tekanan tapi gue bisa tetap percaya diri gitu. Setidaknya dinilai itu. Kalau gue melihat dari obrolan Mas Hari tadi obrolan Mas Hari tadi tuh nomor satu yang mempermudah gue tuh adalah gue sudah pernah gagal banyak. Jadi gue tidak sesukses ini pada saat SMA. Gue SMA loser. Paling tidak secara akademik. Gua wakil ketua OSIS, banyak main, pacaran, sehingga nggak bagus di akademik. Ketika nggak bagus di akademik, gue menilai diri gue rendah. Tapi untungnya gua itu SMP sama SD-nya bagus. Jadi untuk menilai diri gua, ada guru yang manggil gua Mas yang terbelakang.
Mas yang terbelakang. Jadi kalau manggil Mas yang terbelakang maju ke depan. Oh iya. Itu emang ngehina sebenarnya. Iya. Gue emang agak terbelakang karena maju ke depan nggak akan bisa jawab. Iya. Satu lagi emang duduk paling pojok di belakang. Iya. Tapi gue menolak. Iya. Jadi gue punya kesadaran diri menolak. Gue nggak terbelakang. Kenapa? SMP gue pinter, gue ranking 1, ranking 2. SD gue juga sama bagus. Sehingga gue menolak tadi judgement seseorang yang tidak akurat. Iya. Ya kan? Gue ngeliat lagi ke belakang nih. Iya. Artinya kalau ada yang negatif masuk ke gue juga mendengarkan yang positif. Iya. Sehingga bener kali tadi. Jadi penilaian gue terhadap diri gue tuh lebih akurat sih kayaknya. Iya, betul. Gitu kali ya? Betul. Makanya salah satu teknik kalau yang saya gunakan untuk menolong klien saya, bagaimana sih mengembangkan kepercayaan dirinya. Saya itu punya satu teknik namanya menyusuri jejak perjuangan. Jadi mirip kayak ini nih. Menyusuri jejak perjuangan. Ada teknik namanya menyusuri jejak perjuangan. Jadi gimana tuh? Kita itu, nah biasanya kalau saya sama klien saya ajak menyusuri jejak perjuangan dari setiap fase. Kayak tadi tuh misalnya, fase pertama, fase anak-anak gitu misalnya, atau kamu misalnya saya ajak fase di awal bisnis gitu. Jadi saya bagi kehidupan dia ke dalam fase-fase gitu ya. Nah, di tiap fase-fase itu akan ada yang namanya peak experience ya, pengalaman-pengalaman puncak. Oke. Puncak yang tinggi apa puncak yang bawah juga? Dua-duanya itu namanya peak experiences. Jadi kita itu di setiap fase kehidupan kita akan mengalami yang namanya pengalaman puncak. Apa sih itu pengalaman puncak? Pengalaman yang membuat kita, memaksa kita mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Itu pengalaman puncak. Nah, kekuatan kita itu bersembunyi di balik pengalaman puncak itu. For example, gimana tuh? Misalnya tadi tuh SMP kamu juara, misalnya itu pengalaman puncak yang positif. Nah, kekuatan kamu tuh bersembunyi di balik apa yang kamu lakukan untuk mencapai prestasi itu. Kebayang nggak? Nah, itu ketika kamu menyusuri itu, apa yang kamu lakukan, gitu ya, itu akan jadi kamu akan kenali kekuatanmu. Nah, pengalaman puncak yang lain, yang negatif itu misalnya apa? Kegagalan terbesar. Iya tadi. Sampai penghinaan terbesar. Kayak tadi. Mas yang terbelakang. Mas yang terbelakang gitu. Penghinaan terbesar. Terus kemudian kekecewaan terbesar, kehilangan terbesar yang pernah kamu alami di satu fase. Kekuatan kamu itu adalah ketika kalau kamu pengen cari di mana kekuatan saya adalah tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat saya bertahan pada fase itu dan membuat saya bangkit lagi. Oke, benar. Nah, itu kekuatanmu. Artinya gini dong ya. Kalau kita bicara peak experience, orang yang punya pengalaman puncak, peak experience tadi banyak, akan lebih diuntungkan dong. Tentu. Iya kan? Tentu. Artinya kalau gua, karena gini loh, event ya. Gue termasuk orang yang banyak coba-coba. Gue termasuk orang yang agak berani untuk coba-coba. Dirimu sering banget ngomong kayak gini, beranilah mencoba dan cepatlah mengalami kegagalan. Betul. Sering ngomong gitu kan? Sering ngomong gitu gue. Ya itu. Karena memang gue ngerasain ketika lu sering gagal, lu nggak takut gagal. Betul. Karena lu udah tahu gitu, kalau gagal gini ya phone a friend. Ya. Bisa jadi. Ya. Gue punya banyak cara ketika jatuh kan. Nah, karena gue udah sering jatuh gitu. Ya. Ada dua sebenarnya yang membuat orang itu kemudian bisa menjadi confidence. Jadi tidak semua orang yang sering gagal itu jadi confidence. Bisa jadi semakin rapuh. Karena kalau dalam psikologi itu ada doktrin namanya what we focus on grows. Jadi kamu mau fokus mana? Ketika kamu fail, ketika kamu gagal, ketika kamu dileceh, dalam tanda kutip direndahkan, ketika kamu mengalami sesuatu kehilangan, apapun, ketika kamu mengalami kemalangan, kesulitan, respon kamu apa? Apakah ini adalah OV, opportunity for improvement, yang membuat kamu memikirkan AV-nya, action for improvement-nya? Artinya kamu ada dalam lajur sebagai pembelajar, ya nggak? Gitu ya. Apakah kamu melihat, oke, aku gagal. Dialog batin kamu apa nih? Ini kan soal mindset nih. Dialog batin kamu apa? Kalau dialog batin, oke, aku gagal. Kayak tadi tuh. Oke, aku direndahkan disebut sebagai mas yang terbelakang. Oke.
aku nggak suka. Akui dulu itu, ya kan? Nggak suka kan? Nggak suka. Aku nggak suka. Aku nggak mau seperti itu. Kalau gue emang nggak bisa matematika waktu itu ya. Oke. Tapi gue tidak suka. Aku nggak suka digituin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu saya lakukan agar gue nggak diginiin? Kebayang nggak? Itu berarti dirimu masuk ke dalam lajur menemukan OV kamu dan lama-lama akan menemukan AV kamu. Opportunity for improvement dan action for improvement. Itu adalah jalur pembelajar. Tahu nggak apa yang gue lakukan waktu itu? Jadi itu kan pelajarin matematika. Mas yang terbelakang tadi. Mas yang terbelakang tadi. Itu dipelajari matematika. Pada saat gue dibegitukan, pada saat itu gue juga sebenarnya menghadapi ujian-ujian lulus SMA. Gue mengerti bahwa gue sudah terlambat untuk bersaing sama teman-teman gue untuk masuk ujian, masuk kampus-kampus bagus. ITB, UI, Unpad, gitu-gitu gue udah terlambat nih. Dan yang gue lakukan adalah gue cari bakat gue yang lain. Gue akhirnya menyadari bahwa gue jago gambar. Teman-teman gue yang lain, yang pinter matematika itu nggak bisa gambar, Mas. Nggak bisa gambar. Dan ITB mencari orang-orang yang bisa gambar di jurusan tertentu. Iya kan, betul. Akhirnya gue bersaing di sana. Dan gue jadi pemenang di sana. Iya kan, kamu menemukan tempat bertarungmu kan? Yes. Nah, ketika kamu coba bertarung di jago matematika, masih kalah sekarang. Iya. Iya kan? Kamu kan sekarang bisa meng-hire orang yang jago hitung-hitungan kan? Banyak di sini. Lebih jago dari gue. Ketika kamu kemudian, aku menerima, aku di situ terlalu banyak effort kalau aku harus ngejar. Kamu kan ngerasa ketinggalan. Kamu accept itu dulu kan? Nah, kemudian kamu belajar. Mana lagi nih yang kira-kira aku bisa? Jadi kan kamu menemukan opportunity for improvement. Kamu nemuin OV-mu kan? Dan kamu lipat gandakan itu. Itu kan kata Marcus Buckingham. Seorang, who's this? Apa? Who is that, Mister? Saat orang yang konsultan di Gallup, dia banyak buku-bukunya tentang leadership. Misalnya No Discover Your Strengths dan segala macamnya itu salah satu well-known consultant di bidang leadership dan pengembangan diri. Dia mengatakan, kalau kamu mau sukses, itu sebenarnya sudah kamu lakukan. Kalau kamu mau sukses, pertama, betul, temukan kekuranganmu, perbaiki. Tapi itu bukan satu-satunya, Yang kedua, ini nih yang lebih, menurut dia lebih powerful. Temukan kehebatanmu, lipat gandakan. Karena ketika kamu mampu melipat gandakan kehebatan kamu, orang akan maklumi kelemahanmu. Benar itu benar. Itu benar. Orang menerima kok bahwa gua itu mungkin tidak detil. Betul. Dan it's mendable. Gua bisa punya orang yang detil sebagai bawahan gua kan. Betul. Ketika kita menemukan, di sini saya kurang, saya sembari memperbaiki diri, ini juga peluang saya menemukan kolaborator. Bener kan gitu. Karena dari sanalah kita bisa menemukan kolaborator. Tetapi kembali ke isu kita tentang percaya diri. Jadi kita akan tidak percaya diri ketika gagal kalau kemudian kita tidak masuk ke jalur pembelajar. Kalau kita masuk ke jalur pembelajar, kita akan menemukan OV dan AV kita. Opportunity for improvement, action for improvement. Dan ketika act on the improvement, eventually lu akan menemukan tadi puncak yang positif. Betul. Dan kamu akan membuat tangga-tangga keberhasilan. Gening, aku bisa. Itu lama-lama kamu akan menikmati yang disebut sebagai tangga-tangga keberhasilan. Itu kali gitu ya. Gua punya kecenderungan senang merekrut orang. I'm a businessman. Saya seorang pengusaha. Saya suka mencari orang yang ketika saya lihat dia punya track of success. Jadi karena gue sendiri merasa bahwa ngomongin percaya diri, kenapa kepercayaan diri gue sekarang seperti sekarang itu karena gue udah berapa kali sukses. Di bidang-bidang yang berbeda. Di bidang-bidang yang berbeda. Gue pernah masuk kampanye politik bantuin orang, menang. Gue pernah memegang beberapa pekerjaan kampanye pemerintah, menang juga. Gue gedein beberapa perusahaan. Selain yang gagal, ada yang menang juga gitu. Sehingga menurut saya ketika saya nge-review orang nih, saya suka tanya, kamu pernah sukses apa aja? Karena sukses kedua itu jauh lebih gampang dibandingkan sukses pertamanya.
Makanya ada buku Zero to One itu kan? Iya. Sebenarnya ketika lu dari 0 ke 1, itu tracknya berat. Iya. Tapi dari sukses yang pertama, yang satu, ke sukses yang kedua, biasanya ngikut. Kenapa? Lu udah pernah sukses. Mungkin ada hubungannya sama itu berarti ya? Ada. Kalau di seorang ahli dalam namanya social learning teori ya, Albert Bandura, itu seorang psikolog yang meneliti mengenai hal ini. Itu salah satu elemen yang membuat kita yakin kepada diri kita sendiri disebut sebagai mastery experiences. Mastery experiences. Jadi pengalaman sukses. Pengalaman saya menjadi master atau pengalaman saya menguasai sesuatu. Jadi kalau saya sudah pernah mengalami sesuatu itu, saya akan lebih yakin akan kemampuan saya ini. Makanya kita itu perlu membuat kurikulum atau buat portofolio untuk diri kita. Kita mengalami mastery experiences meskipun itu keberhasilan-keberhasilan kecil. Itu yang harus kita ciptakan. Benar. Nah, di sisi lain, dan selalu dimulai dari kecil ya. Betul. Jangan bandingkan lagi sama orang yang di luar liga lu. Betul. Lu bandingkan sama orang di luar liga lu yang ada di TikTok tuh hati-hati. Iya. Kita harus memilih liga dulu. Oke, kita bolehlah nanti mau main di Piala Dunia. Tapi inspired boleh. Betul, gitu. Nah, itu yang ketiga kata Marcus Buckingham. Jadi kan tadi kan temukan kekuranganmu, perbaiki, temukan kehebatan kamu, lipat gandakan. Temukan praktek baik, ikuti. Temukan teladanmu, ikuti. Therefore saya selalu memilih mentor. Iya. Dan yang kamu ikuti. Kok gue nggak baca itu? Gue tahu sih. Apa? Itu instinktif berarti ya sebenarnya. Itu kan riset, dia melakukan riset kepada para pemimpin-pemimpin yang berhasil. Terus kemudian dari sana patternnya itu. Ya, kebanyakan orang untuk jalan menuju sukses itu hanya mencoba mencari-cari kekurangannya, padahal itu bukan satu-satunya jalan. Jadi ini untuk yang tadi tanya, gimana untuk tetap percaya diri dan konsistensi menjalani visi pribadi di tengah segala macam tekanan dan ekspektasi. Sebenarnya tadi nomor satu adalah lihat apa tadi disebutnya? Temukan dulu jejak perjuanganmu. Temukan jejak perjuanganmu, lihat diri lo. Betul. Temukan jejak perjuanganmu. Dari sana pelajari mana tantangan-tantangan kehidupan yang menjadi peak experience kamu, temukan di situ apa yang jadi kekuatan kamu. Itu satu. Yang kedua, dari jejak perjuangan kamu kan kita akhirnya tahulah, ternyata saya berhasil di sini. Nah, yang kedua, Om, itu adalah menemukan constructive feedback. Kita perlu mendapatkan umpan balik yang konstruktif, umpan balik yang membangun. Kita jangan hanya mengkonsumsi umpan balik yang merusak diri kita gitu loh. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, selain kita mengenali jejak-jejak keberhasilan kita, jejak-jejak perjuangan kita, bukan hanya ketika kita mencapai keberhasilan, tapi juga ketika kita bertahan dari kesulitan. Yang kedua, kita juga mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, memilih teladan itu penting gitu. Memilih benchmark itu penting. Supaya kita tahu gitu ya bahwa kita itu juga berproses gitu ya. Jadi gampang ya, temukan jejak perjuangan lu, lihat hidup lu sendiri. Lihat ups and down-nya, the peak-nya, pelajari dari situ. It works for me, it works for lots of leaders. Banyak pemimpin-pemimpin lain juga yang seperti itu. Temukan konstruktif feedback, karena feedback itu kan yang lu cari ada yang konstruktif ya? Yang konstruktif. Karena tekanan ini juga ada yang konstruktif kalau menurut saya sih. Dan itu banyak karena saya bergaul di tempat yang benar kayaknya. Saya punya kecenderungan meninggalkan teman-teman yang negatif. Kalau kalau dia negatif gitu ya, kalau ngomongannya tajam kayak silet gitu, diundang nggak datang gue. Simple, hidup ngapain susah-susah sih. Kalau lu nggak suka sama orang ini, siapa yang nyuruh lu suka bertahan sama dia, ngobrol hanya demi tetap gaul gitu ya. Allah nggak wajibin, ngapain lu yain gitu. Cari teman-teman lingkungan yang punya constructive feedback, termasuk tadi sebenarnya memilih teladan. Betul. Saya punya banyak sekali mentor, dan mentor-mentor saya nggak mungkin turun ketemu saya datang nggak ngasih feedback yang konstruktif. Iya. Itu jelas. Dan kita semakin tahu. Kadang-kadang gini, ketika kita mendapetin teladan kita, yang perlu kita teladani itu bukan hanya pencapaiannya,
Bukan hanya gayanya. Kadang-kadang yang kita teladani itu kan gayanya tuh. Misalnya, oh saya pengen gayanya kayak Om Ben tuh ketika sukses. Jangan. Yang perlu kita teladani itu adalah prosesnya, perjuangannya gitu. Jadi pelajari jejak perjuangannya. Dan semakin banyak lu punya jejak perjuangan yang lu ketahui, semakin kaya juga kita kan? Betul. Persis. Karena belum tentu, tidak semua mentor kamu itu mirip kamu. Kadang-kadang kita suka ambil bagusnya dari orang A, ambil juga bagus dari orang B, karena lu tidak merasa bahwa ini cocok untuk saya, dan itu boleh dong. Itu boleh dong. Jadi nggak susah-susah amat untuk teman yang kita rahasiakan namanya. Gua rahasiain namanya biar banyak yang mau tetap nanya. Takutnya ada yang itu kayak gue. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau tadi itu adalah kasus sama lu juga, pantau terus podcast ini.